Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini Anda mendengarkan catatan harian dari aktivitas yang saya kerjakan di seharian ini. Di tanggal 19 Agustus 2022, Anda mungkin mendengarkannya di beberapa bulan ke depan, karena memang saya menguploadnya cukup banyak setiap hari gitu ya, sehingga mungkin apa yang saya rekam di hari ini Anda baru dengarkan beberapa hari kemudian. Itu tidak masalah, karena kejadian-kejadian yang saya alami itu sifatnya universal, jadi bisa berlaku kapan aja, dan sama dengan rumus AMC, itu rumus yang bisa dipakai oleh siapapun kapan saja, karena merupakan ilmu dasar dari kehidupan. Hari ini hari Jumat, bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan. Di hari Jumat ini, tadi pagi saya mengantarkan kedua putri saya gitu ya ke sekolah, karena hari ini saya kosong jadwal kelas AMC-nya. Saya juga tadi habis nganter, saya absen dulu ke kantor, kemudian duduk di situ mengerjakan beberapa pekerjaan. Dan ke Jumat saya pergi Jumatan di masjid dekat sekolah kedua anak saya. Baru setelah itu saya menjemputnya. Saat tadi menjemput, mereka ngajak untuk makan di luar, kemudian ya saya turuti makannya. Dia ngajak makan di mall gitu ya, di PTC. Kita makan saya dulu gitu ya, sambil main di dalam. Sebuah keseruan, sebuah kebahagiaan ketika melihat kedua anak saya happy, senang gitu ya. Itu juga saya yakin, saya percaya juga berlaku untuk Anda. Ketika Anda melihat anak-anak Anda bahagia, anak Anda senyum, pasti Anda juga merasakan kebahagiaan yang sama, kebahagiaan yang juga luar biasa. Kebahagiaan ini memang tidak diukur oleh uang, level kebahagiaannya, tapi membuat bahagia itu butuh uang. Ya, saya ulangi ya, level kebahagiaan seseorang memang tidak bisa diukur dengan uangnya, tapi untuk membuat hidup bahagia, membuat anak bahagia, istri bahagia, itu butuh uang. Jangan menyangkal itu. Enggak kok, saya bahagia enggak butuh uang. Kalau kita mau fair-fairan gitu ya, ketika ada dua orang yang sedih, sama-sama sedihnya, yang satu sedih di pinggir jalan, yang satu sedih di hotel bintang 5, mana yang lebih sedih? Pinggir jalan. Yang satu sedih enggak punya uang, yang satu sedih punya uang. Yang lebih enak yang mana? Sedih punya uang, bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa healing gitu ya. Sementara kalau sedih enggak punya uang, tambah sedih. Ini membuktikan bahwa uang bisa membuat seseorang itu bahagia. Uang bisa menaikkan level kebahagiaan seseorang. Ketika Anda misalnya mengajak makan anak Anda di tempat yang biasa saja, Anda bahagia, betul. Tapi coba deh ketika Anda bisa memberikan makanan di tempat makan yang istimewa, saya percaya Anda pasti lebih bahagia. Nah, jadi uang dan kebahagiaan itu saling berhubungan sebetulnya, bukan dipisahkan. Terkadang orang memisahkan itu. Uang tidak bisa buat bahagia, salah. Uang bisa membuat bahagia. Punya uang banyak itu menyenangkan. Saya tahu rasanya ketika hidup dari gajian gitu ya. Waktu itu saya masih baru pertama kali bekerja di Surabaya 2007. Waktu itu gaji saya 2,5 juta sudah gitu ya. 2007 UMR waktu itu di Surabaya masih 1 juta 2007 gitu ya. Gaji saya sudah 2,5 juta karena waktu itu ikut UMR Jakarta, karena saya
harusnya di kantor pusat, tapi saya milih untuk di area di Surabaya, sehingga gajinya ikut pusat. Itu saya harus bayar kos 400.000, kemudian sisanya saya kelola gitu ya. Saya tinggal sama adik saya karena adik saya kuliah di Surabaya. Saya sama dia makan gitu ya, dan transport dia gitu. Dan memang kalau dibilang kurang ya kurang, tapi ketika saya berpikirnya ini bisa kok cukup, bahkan saya pikir saya harus bisa nabung, ternyata benar. Di kantor ada aja proyek yang membuat saya dapat uang tambahan. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa kalau gitu, kalau orang berpikirnya ngepas ya dapatnya ngepas, tapi kalau kita mikirnya berani lebih, dapatnya lebih. Nah, inilah makna dari berani berpikir yang besar, bermimpi yang besar. Sampai lulus, akhirnya saya bisa adik saya gitu ya, sampai lulus. Saya kadang bantu biaya SPP-nya, tapi kalau makan transport saya yang ini, dan kosnya gitu ya, juga makan saya bisa ngurangi karena saya makan di kantor, dapat makan di kantor, dan itu bisa membuat jadi bagus uangnya dan dapat uang lebih. Ini adalah keberanian untuk bermimpi. Biasanya kebanyakan orang ketika dia bekerja mikirnya udahlah gajiku segitu ya sudah, nggak mau keluar dari kotak bahwa saya harus dapat lebih, dari gaji saya. Takut. Kenapa takut? Karena dari kecil tidak diajarkan berani untuk keluar dari kotak, out of the box bahasa ininya. Sudah kotaknya segitu ya sudah gitu. Padahal kotaknya bisa dibuka, bisa kita besarkan, bisa kita lebarkan sehingga dapat lebih banyak lagi. Dari situ saya semakin berani untuk bermimpi, semakin berani untuk membuka kotak lebih besar, dan akhirnya gajinya lebih naik lagi gitu ya, 2 kali lipat dari UMR Surabaya terus sampai saat ini. Dan itu bermula dari kita berani untuk membuat impian. Ketika saya pengen mobil waktu itu, kemudian pengen motor waktu pertama kali kerja itu, pengen motor, kerja 5 bulan dapat motor. Waktu itu motor saya pertama adalah Supra X125. Tuh saya ingat sekali itu ya, sekarang masih ada motornya. Kalau saya ngelihat motor saya itu teringat bahwa motor pertama nih gitu ya, motor yang didapat dengan berpikir yang besar, berani berpikir yang besar, berani bermimpi yang besar. Itulah yang akhirnya membuat saya untuk berani membuat metode AMC untuk mengajarkan banyak orang bahwa berpikir yang benar, berpikir yang besar dengan cara yang benar, hasilnya pasti benar, hasilnya pasti tercapai. Ketika impian tidak tercapai, yang salah bukan Tuhan, yang salah bukan Allahnya. Lalu siapa? Anda sendiri. Program di kepala Anda yang menghambat itu. Anda yang membuat batasan, membuat kotaknya, tidak berani out of the box, tidak berani keluar dari kotaknya. Kurang berani sebetulnya. Sudah terkungkung di situ ya sudah gitu. Padahal di luar kota Anda banyak rezeki, di luar kota Anda banyak uangnya, di luar kota Anda banyak keistimewaan. Tuhan sudah ngasih itu. Tinggal Anda apakah mau berani keluar dari kotaknya ataukah tetap di kotak yang kecil itu. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.